Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Jalaluhu dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulillah alaihi salatu wassalam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahmati Allah, hari ini kita berada pada 14 Sa'ban. Artinya nanti malam kita berada pada malam nisfu Sa'ban. Nah, berbicara masalah nisfu Sa'ban ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Bahwa Allah mengampuni seseorang atas kehendak Allah dan Allah menetapkan sesuatu kepada seseorang atas kehendak Allah. Wa indahu umul kitab, karena kitab-kitab itu, Lauhul Mahfuz itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin berbahagia? Bahwa akan ada satu momen yang mana pada momen itu Allah mengampuni kesalahan orang. Allah menetapkan sesuatu untuk seseorang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, Zaka finisbu min Sa'ban. Bahwa itu terjadi, kata baginda Rasulullah SAW, pada pertengahan di bulan Sa'ban, yaitu malam nisfu Sa'ban. Oleh karenanya hadirin berbahagia, karena nanti malam kita berada pada malam nisfu Sa'ban, logikanya seperti ini. Ada orang mengkasih door prize, mengumumkan satu door prize atau satu kejutan, bahwa kejutannya itu seperti ini, tapi datangnya harus jam 7. Logikanya door prize itu diumumkan datangnya harus jam 7. Saya yakin jangankan jam 7, jam setengah 7 kita sudah sampai di tempat. Bahkan jam 6, bahkan jam 5 sorenya kita sudah sampai di tempat. Nah, begitu juga dengan ini. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menetapkan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberitahukan oleh baginda Rasul bahwa itu terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Kira-kira kita mau datang atau tidak? Logikanya, kalau masalah dunia, kita jor-joran datang. Jam 7 diumumkan, setengah 7, jam 6 kita udah datang. Nah, ini sudah diumumkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa terjadinya pada malam nisfu Sa'ban. Maka gunakan momen ini, gunakan momen nanti malam. Kebetulan nanti malam itu malam nisfu Sa'ban, gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang kita harus lakukan? Bahwa ada 3 amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban. Yang pertama ialah, kita singkat saja, yang pertama ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh istighfar astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh juga astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun membaca sayyidul istighfar. Itu amalan pertama. Lalu amalan yang kedua yang dianjurkan itu ialah bersedekah. Aduh, ribet kali lah mau bersedekah malam-malam. Sekarang gampang, bro. Sekarang nggak susah, sekarang gampang. Tinggal pinta aja. Ada nggak nomor rekening yatim piatu? Ada nggak nomor rekening panti asuhan? Ada nggak nomor rekening si fulan yang kira-kira mau kita sedekahkan? Kan sekarang gampang. Nggak mesti kita datang ke tempatnya baru kita kasih. Nggak mesti. Sekarang canggih. Sekarang bisa pakai m-banking, kirim aja, minta nomor rekeningnya. Yang penting kita bersedekah pada malam nisfu Sa'ban tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang dianjurkan untuk kita lakukan ialah membaca Yasin sebanyak 3 kali. Ya, membaca Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama itu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang barokah, umur yang taat, umur yang dibawa untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian Yasin yang kedua, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan selamat, untuk diberikan perlindungan, untuk dihindari dari malapetaka ataupun mara bahaya. Kemudian baca Yasin yang ketiga itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari yang namanya bergantung kepada hamba ataupun bergantung kepada manusia, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan secara husnul khotimah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah keutamaan daripada malam nisfu Sa'ban. Allah sudah beritahu kita, kemudian baginda Rasul sudah kasih kisi-kisinya, bocorannya kepada kita, khusus untuk kita umat baginda Rasul. Sekarang tanyakan kepada diri kita masing-masing, mau nggak kita menyambut malam nisfu Sa'ban itu dengan melakukan ketiga amalan yang tadi, ataupun mau nggak kita mempergunakan momen malam nisfu Sa'ban itu untuk mengharapkan yang dijanjikan ataupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd ayat 39 tadi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.